Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini skema penempatan ya untuk P1, P2, P3, P4, P3K 2023 jika dibuka 1 dan 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait dengan skema terbaru penempatan P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Baik Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu ada dua ya Bapak Ibu mekanismenya. Yang pertama mekanisme penempatan dan mekanisme seleksi menggunakan CAT. Kalau dikatakan mekanisme penempatan berarti itu adalah penempatan untuk guru-guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Apakah langsung ditempatkan begitu saja? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi penempatan guru lulus PG 2021 itu berdasarkan ketersediaan formasi Bapak Ibu. Begitu juga untuk seleksi menggunakan CAT. Nanti bisa mengikuti seleksi menggunakan CAT atau mengakhiri pendaftaran secara mengakhiri pendaftaran dengan melakukan resume di SSCSN apabila P2, P3, P4 itu ada ketersediaan formasi setelah penempatan pelamar prioritas 1 Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat ya, kita melihat secara seksama terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Di sini jelas sekali bahwa di seleksi tahun 2023 nantinya formasi itu nantinya seluruhnya berkumpul ya pada Dinas Pendidikan. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau beberapa daerah yang sudah mengumumkan rincian penetapan kuota formasi P3K gurunya tidak ada nama-nama sekolah penempatan, tapi namanya itu berubah menjadi unit penempatan Dinas Pendidikan ya. Kenapa? Karena aturan baru di seleksi P3K tahun 2023 formasi itu seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan ya. Anggaplah seperti ini ilustrasinya Bapak Ibu ya. Misalkan di instansi ini memiliki kebutuhan ya 4 formasi tersebar di 4 sekolah, masing-masing satu kebutuhan. Dibuka yang kedua adalah dibuka 2 formasi instansi. Jadi apa ya teman-teman ya, masing-masing ada 4 sekolah ya, ada 4 sekolah itu memiliki kebutuhan ya, kebutuhan formasi ada 4. Jadi masing-masing satu kebutuhannya. Tetapi di daerah tersebut itu ternyata hanya dibuka 2 formasi di instansi meskipun ada kebutuhan formasi itu 4, tetapi cuman dibuka 2 formasi di instansinya. Nah, jadi otomatis anggaplah yang dibuka formasinya itu adalah di sekolah C ya untuk jabatan yang sama dengan sekolah D untuk jabatan yang sama, dan di situ memang sudah ada guru induknya yang langsung mengisi formasi. Nah, jadi di sini pemenangnya ya, pemenangnya itu ada di sekolah C dan pemenangnya ada di sekolah D. Tetapi untuk formasinya belum ada di sekolah C Bapak Ibu, belum juga ada di sekolah D. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kuota formasi terpakai namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan ya. Jadi nantinya Dinas Pendidikan lah yang akan mendistribusikan formasi ke sekolah C dan mendistribusikan formasi di sekolah D. Kenapa? Karena formasi itu ada di Dinas Pendidikan ya. Nah, di sini formasinya ada di Dinas Pendidikan, nanti diserahkan ke sekolah pemenang Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya di sekolah-sekolah itu sudah tidak ada lagi formasi. Yang ada itu adalah kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, makanya ada istilah redistribusi, ada istilah pendistribusian penempatan nantinya dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah yang pemenang Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini di sekolah C dengan di sekolah D, seperti itu kira-kira ya.
Kemudian di sini Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwasanya mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 itu ada aturannya Bapak Ibu ya. Aturannya di sini bahwasanya 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 itu ditempatkan di satuan pendidikan ya. Nah, jadi nanti ditempatkan di sekolah-sekolah tapi harus berdasarkan linearitas ijazah atau sertifikat pendidik yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Nah, nantinya di poin kedua dikatakan bahwa individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi misalkan nantinya ada guru induk ya, yang di sekolah induknya itu tidak ada formasi tapi ternyata dinyatakan lulus, nantinya itu akan diupayakan ditempatkan di satuan pendidikan yang masih membutuhkan guru Bapak Ibu. Nah, untuk prioritas penempatan khusus P1 itu ada urutan kategori pelamar. Yang pertama THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan juga honorer swasta Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kategori nilai, selain urutan kategori, pada masing-masing kategori itu dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, yaitu berdasarkan nilai seleksi teknis, manajer sosiokultural, wawancara, dan usia. Jadi ini terkait dengan persaingan antar kategori, misalkan P1 versus P1 THK 2 ya, sama-sama THK 2 status prioritasnya. Yang akan dilihat untuk penentuan kelulusan itu berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Bapak Ibu bisa cek di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini bagaimana ilustrasi skema penempatannya apabila misalkan dibuka satu formasi pada jabatan yang sama. Bapak Ibu perlu ketahui untuk tahapan pengisian formasi itu berurutan Bapak Ibu. Mulai guru lulus PG 2021, kemudian THK 2, kemudian honorer negeri dan lulusan PPG ya. Nah, di sini kita bisa lihat skemanya. Di sini ada 4 sekolah ya, yang mana masing-masing sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Nah, di sini hanya dibuka satu formasi Bapak Ibu, sedangkan pelamarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya dibuka satu formasi pada jabatan yang sama. Nah, kita lihat di sini. Di sekolah A itu kebutuhannya 1, ASN-nya 1, honorernya 1. Nah, jadi ada kebutuhan di sekolah A. Sedangkan sekolah B kebutuhannya 1, ASN 1, honorer 1, tapi di situ sudah kelebihan guru. Begitu juga dengan sekolah C cukup guru ASN, sedangkan di sekolah D itu kelebihan guru. Sedangkan sekolah A di sini memang masih membutuhkan guru. Kebetulan di situ ada guru induknya ya, ada guru induknya yaitu guru honorer negeri dengan total nilai 450. Dia adalah P1 Bapak Ibu ya, dia adalah P1. Kemudian dia mendapatkan peringkat kedua. Nah, kebetulan dia adalah guru induk Bapak Ibu. Kebetulan dia adalah guru induk di sekolah A. Makanya dia ditempatkan di sekolah induknya karena masih terdapat kebutuhan meskipun dia bukan peringkat pertama ya, tapi di sekolah induknya ada kebutuhan, makanya dia langsung ditempatkan di sekolah A menjadi pemenang pertama. Nah, sedangkan bagaimana dengan THK 2 yang secara prioritas ini jauh lebih unggul dan merupakan peringkat 1, ternyata di sekolahnya itu, di sekolah B sudah kelebihan guru, maka otomatis tidak bisa mengisi formasi di sekolah B. Dinas pendidikan tidak bisa mendistribusikan formasi di sekolah B. Nah, setelah dicari-cari sekolah A, B, C, D dan seterusnya, ternyata sudah tidak ada kebutuhan lagi, baik itu di sekolah induk maupun sekolah lainnya dalam satu instansi. Otomatis THK 2 ini tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K dan otomatis nantinya pemenang itu diturunkan ke peringkat berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi harap bersabar kalau memang sudah tidak ada kebutuhan ya, baik di sekolah induk ataupun di sekolah lainnya. Seperti itu kira-kira ya. Ini untuk ilustrasi jika dibuka satu formasi pada jabatan yang sama. Bagaimana kalau misalnya dibuka dua formasi pada jabatan yang sama? Nah, kita lihat di sini hampir sama skemanya. Kebetulan di sekolah itu butuh guru, kemudian ada guru induk, maka nantinya Dinas Pendidikan alokasikan satu formasi di sekolah A. Otomatis guru induk ini yang ada di sekolah A yaitu guru honorer negeri meskipun dia peringkat 2, dia akan
mengunci formasi di sekolah induknya. Ya, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Sedangkan peringkat pertama yaitu THK 2 dengan total nilai 430 secara urutan prioritas menang. Ternyata di sekolah B itu ternyata kelebihan guru Bapak Ibu ya, kelebihan guru. Nah, otomatis guru THK 2 ini tidak bisa ditempatkan di sekolah B. Nah, otomatis maka pemerintah daerah akan mencarikan sekolah yang masih membutuhkan guru dan guru honorernya tidak akan menggeser guru honorernya. Ternyata didapatkanlah sekolah C dengan kondisi kebutuhan 1, ASN 0, honorer 0. Maka guru THK 2 yang awalnya di sekolah B akan dipindahkan ke sekolah C. Nah, di sini dijelaskan sekolah induknya sudah kelebihan guru, maka dicarikan dan ditempatkan pada sekolah yang masih membutuhkan. Nah, seperti ini ya skemanya. Misalkan dibuka 2 formasi pada jabatan sama untuk P3K Guru 2023. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.